Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita setelah sekian lama nggak ketemu. Ini kita akan membahas tentang pembiayaan. Apa yang terkait dengan hukum-hukum pembiayaan. Oleh karena itu saya akan mulai dengan share screen ya. Sebentar. Share screen. Nah, oke. Kita buka supaya dia start slideshow. Oke. Hukum pembiayaan, kita akan bicarakan tentang mulai dari lembaga pembiayaan. Oke. Lembaga pembiayaan itu ada dua ya. Kita nyebutnya lembaga keuangan ada dua, sorry. Yang pertama lembaga pembiayaan. Dia menyediakan dana atau peralatan untuk modal. Ya, biasanya bentuknya peralatan. Jarang sekali bentuknya uang. Kalaupun uang, biasanya langsung dialokasikan untuk pembelian alat modal. Ya. Yang kedua adalah lembaga perbankan. Ini sifatnya jelas, minjemin duit, melakukan pendanaan uang. Ini adalah dasar hukumnya. Ya. Lembaga pembiayaan apa? Ya. Itu bisa macam-macam. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Nah, karena bank itu kurang lebih kita tahu, kita mulai dari yang bukan bank. Biasanya disebut sebagai LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Ini adalah kata-kata lain untuk lembaga pembiayaan. Apa karakteristiknya? Dia tidak boleh mengeluarkan usaha untuk narik dana dari masyarakat langsung. Bikin tabungan, deposito, giro, promes. Ya, promes itu apa? Ya, ada yang benar. Surat utang, itu promes. Jadi surat utang hanya dibolehkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Dia minjem dari bank, nah untuk jamin bahwa itu akan terbayar, dan dia boleh mengeluarkan promes. Ya. Memberikan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Jadi sifatnya tidak untuk konsumsi. Ya. Sifatnya untuk bisnis. Kemudian nggak boleh kredit langsung gitu, nggak bisa. Harus dilihat, kamu mau kredit dibuat apa? Alasannya apa? Biasanya langsung jelas. Proyekmu apa? Nanti diteliti proyeknya. Masuk akal, cukup menguntungkan, nah baru dia boleh nyalurin. Ya, nggak bisa pinjam duit, ya pokoknya pinjam duit gitu, nggak bisa. Ya, harus ada maksud tujuannya dalam hal ini adalah untuk bisnis, ya biasanya proyek biasanya. Ya. Nah, lembaga pembiayaan LKBB itu meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, terus kemudian pembiayaan infrastruktur. Nah, pembiayaan itu adalah yang pertama sewa guna usaha, leasing. Kita akan bicarakan leasing agak panjang. Kemudian anjak piutang, factoring, kartu kredit, pembiayaan konsumen. Ya, kalau kartu kredit udah jelas itu. Anda pakai dulu, nanti akhir bulan bayar. Kalau nggak mampu bayar penuh, dicicil. Nah, masalahnya kalau kartu kredit itu, banyak yang bilang, janganlah pakai kartu kredit, nanti terjebak. Salah. Kartu kredit itu sangat menguntungkan. Kenapa? Anda punya tempo pembayarannya mundur. Bisa sampai 45 hari. Ya. Satu. Setidak-tidaknya ada 10-15 hari mundur. Yang kedua, Anda dapat poin. Nah itu nanti bisa digunakan buat macam-macam. Ya. Yang ketiga, Anda nggak perlu banyak bawa uang cash. Yang membahayakan itu cuma satu. Tagihan nongol, nggak dibayar lunas. Itu masalah. Artinya apa? Mulai nyicil, sebagian. Itu masalah karena bunganya menakutkan. Anda kena bunganya tahu nggak berapa persen? 2%. Nggak gede Pak. 1 bulan. Jadi kalau itu tertunda setahun, Anda tinggal pilih ya. Tertunda itu bunga berbunga loh ya. Anda pilih aja. Flatnya aja 1 tahun itu jadinya 24%.
Bagaimana kalau pakai bunga berbunga? Ada. Ya. Kemudian ada pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini bisa juga dia kalau udah nekat akhirnya dia masuk ke sektor-sektor konsumtif. Umpamanya kredit motor, kredit rumah, kredit serbaguna. Serbaguna itu bisa macam-macam. Ya. Nah, mari kita ngomong tentang leasing. Kita sering terjebak pada kalau beli mobil, motor lewat leasing aja. Ternyata salah. Mereka menyebut dirinya leasing, tapi yang dilakukan itu adalah kredit biasa. Beda dengan leasing. Kenapa? Mari kita lihat. Leasing ini adalah menyediakan barang modal, peralatan. Ya. Nah, di STNK dari truk tersebut itu adalah miliknya pemberi leasing. Jadi bukan miliknya yang tanda petik ngangsur itu tadi, bukan. Dan leasing sifatnya bukan angsuran. Bingung ya? Mari kita lihat. Nih. Ini adalah leasing secara umum definisinya. Karena ini mata kuliah ada unsur hukumnya, ini adalah definisi secara hukum. Anda baca sendirilah. Nah, leasing itu begini. Kita lihat ya. Ini adalah yang punya truk. Oke. Ini adalah yang mana sih? Ini yang punya truk. Ini adalah yang mau beli truk. Ini adalah perusahaan leasing yang ngasih modal. Oke. Tata caranya, ini sudah saya jelaskan. Saya rasa cukup jelas, nanti tinggal lihat. Jadi prinsipnya, barang modal ini tadi, truk untuk produksi itu di leasing yang pakai dia, yang biayain ini. Dia itu di STNK ini ditulis nama dia, BPKB. Yang di sini, itu dia nggak bayar sewa. Dia nggak bayar kredit, dia bayar sewa pakai. Beda ya. Kepemilikan tetap di sini. Oke. Ini adalah orang yang menjamin akan menyewa selama berapa periode dengan opsi. Oke, apa opsinya? Mari kita lihat. Ini dibaca ya, yang ini dibaca. Oke. Ini dibaca karena ini menjadi penting sekali untuk Anda. Bentar. Terus kemudian loh, kok hilang? Bentar. Mana tadi? Bentar. Saya kehilangan screen. Sorry, gangguan pada sistem. Meeting control. Resume share. Oke, ternyata itu tadi menolak bekerja sama dia. Ya, ini adalah penjelasan dari lessee, lessor sama vendornya, suppliernya. Ya, baca ya. Nah, perusahaan leasing itu ada macam-macam. Independen, berdiri sendiri, ya. Captive, biasanya antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kemudian broker, dia mempertemukan. Ya. Ini juga kelihatannya sederhana, tapi ini duit juga. Karena dia nanti yang ngurus, kalau mau leasing barang kayak begini, dia tahu yang punya fasilitas itu di mana, persyaratannya apa. Nah, nanti dia yang bantuin supaya mereka bisa goal mendapatkan leasing dari perusahaan tersebut. Ya. Ini menarik juga, ini juga jadi bisnis ini. Ya. Sama seperti asuransi akhirnya maupun penjaminan. Oke. Nah, jadi leasing itu ada beberapa teori ya, pembiayaan. Satu, finance leasing. Perusahaan leasing atau lessor bayarin dan sebagai pemilik barang modal. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Truk tadi masih tetap punya lessor.
Leasing si ya, pengguna truk itu bayar sewa berkala. Sewa itu adalah pemakaian ditambah dengan cicilan untuk kalau harga akhir tadi jadinya berapa. Nanti kita bahas. Ini ya. Perusahaan leasing nggak bisa batalin sepihak. Sementara yang pemakai lesi punya hak opsional untuk beli barang tersebut pada nilai sisa yang sudah ditentukan. Apa itu nilai sisa? Mana ya? Oh, nggak ada gambarnya. Bentar. Waduh, ini kelihatannya agak sulit nih. Begini. Contohnya begini. Anda Anda leasing truk tadi. Oke, bilangnya berapa? 3 tahun. 2 tahun. 3 tahun. Oke. 3 tahun. Nanti harganya berapa sekarang? 500 juta. Oke, 500 juta. Dalam 3 tahun, leasing akan tanyakan, Anda mau nilai sisanya berapa? Nilai sisa itu adalah kalau pada tahun ketiga berakhir masa leasingnya, Anda punya opsi untuk membeli truk tersebut dengan harga sisa tadi. Oke, nanti Anda bilang, saya mau nanti di tahun ketiga residual value-nya adalah 200 juta. Nah, maka berarti ada 300 juta yang dijadikan sewa sama cicilannya. Kalau Anda bilang, saya maunya di tahun ketiga akhir leasing, residual value-nya 100 juta. Nah, nanti disesuaikan. Semakin kecil residual value-nya, semakin besar biaya sewa bulanan Anda. Oke? Dapat ya? Ini adalah direct financial, terlibat langsung dalam proses pembelian barang tadi. Ya. Ada juga yang kontraktor kekurangan duit, maka barang dia udah punya truk, tapi dia di leasingin aja. Maka truk tersebut dijualnya pada leasing, terus kemudian disewa belikan lagi pada dia. Oke, yang ketiga syndicated leasing. Pembiayaannya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan leasing. Kenapa? Biasanya karena volumenya besar, ya, harganya mahal. Oke. Leverage leasing. Nah, dalam hal ini, bisa jadi si perusahaan leasing tadi itu dikasih modal oleh bank, ya, sampai dengan 60-80%. Nah, dengan demikian itu bisa dijadikan alat dia untuk beli modal dan ngasih pinjaman ke lesi itu yang minjem, yang beli barang secara leasing. Oke. Vendor program ini adalah biasanya dilakukan sendiri oleh vendor. Jadi dia biasanya berkesannya dengan kami menyediakan kredit juga berapa tahun, tapi sebenarnya dia nggak boleh kredit, dia bisa melakukan leasing. Ya. Ada juga cross border, ini biasanya urusannya dengan negara yang berbeda antara perusahaan leasingnya dengan nasabah leasingnya. Ya. Menjadi penting karena apa? Urusannya nanti ada hukum yang berlaku dan pajak yang berlaku. Karena tiap negara beda aturan hukum dan aturan pajaknya. Oke. Nah, ada juga yang kedua adalah operating leasing. Si siapa namanya lessor atau perusahaan leasing, dia nanggung biaya, nanggung resiko, ekonomis dan pemeliharaan barang. Jadi barang itu tanggung jawab dia. Oke. Dia nanggung juga
biaya pelaksanaan sewa, asuransinya, pajak, maupun biaya pemeliharaan. Dalam hal ini, yang kedua ini tadi adalah kalau truk dia bayarin servisnya, dia bayarin STNK, dia bayarin asuransinya. Oke? Sementara si nasabah lesi bayar sewa, ya, yang berikut termasuk di dalamnya adalah untuk penyusutan sehingga mendapatkan nilai akhir tadi, dan keuntungan spread. Untuk apa? Untuk perusahaan leasingnya. Ya. Biasanya nasabah leaser itu ngarepinnya dari nanti aku masih punya nilai jual di pasar atas barang tersebut. Ya, kalau cuma sewa kan begitu habis masa sewanya udah nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau leasing pada waktu habis masa leasingnya dia masih punya hak atas apa? Atas barang tersebut dengan harga tertentu. Biasanya mereka akan ngambil barang tersebut terus kemudian dijual lagi. Ya. Kalau pas lagi untung fluktuatif, dia bilang 100 juta, pasar itu bisa jadi cuma ngehargain truk bekas tadi 75 juta. Tapi kalau lagi ada kelangkaan, bisa dihargain 150 juta. Ya. Ada unsur untung-untungannya sedikit, perhitungan yang banyak di situ. Ya. Oke. Tapi si nasabah lesi juga bisa untuk apa? Untuk kembaliin barangnya. Enggak deh, aku nggak jadi beli. Tapi akhir kontrak. Saya opsinya, jadi dia punya dua opsi. Satu, dia beli di akhir kontrak ya. Satu, dia beli barang pada harga yang sudah disepakatin. Atau yang kedua, dia nggak mau beli. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sementara si nasabah itu dapat membatalkan dia punya kontrak secara sepihak, ya, karena dia masuk ke dalam kolom cancelable agreement. Nah, mana kursor saya? Oh, ini dia. Adapun pembayaran sewanya, balik lagi ada dua, di depan atau di belakang. Maksudnya begini, begitu tanda tangan, ada yang dia langsung bayar bulan pertama di depan, atau ada yang dia bayarnya nanti setelah 1 bulan dia bayar, atau setelah 3 bulan dia bayar, atau setelah 1 tahun dia bayar. Itu negotiable. Oke. Biasanya yang lebih murah itu adalah pembayaran di muka. Jadi untuk bulan Agustus itu sewanya dibayarnya tanggal 1 Agustus, bukan tanggal 31 Agustus. Itu akan lebih murah. Adapun harga itu tergantung dari satu nilai barang. Kalau punya jaminan, residual value, semakin rendah residual value, semakin tinggi harga sewanya. Jangka waktu tentu saja, dan tingkat bunga yang sedang berlaku. Kenapa? Ingat ya, perusahaan leasing itu juga menghitung antara dia kasih modal ke orang ini dalam bentuk barang, dengan dia taruh di bank, itu lebih mana? Lebih tinggi mana pertambahan uangnya? Ya, jadi dia tetap ngitung, ingat, leasing itu juga bisnis, maka dia harus cari untung. Salah satunya adalah membandingkan dan memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku dan yang akan dia berlakukan. Ya. Manfaatnya, satu ya, leasing itu bisa sampai 100% harga mobil, harga peralatan, equipment. Fleksibel, jumlah sewanya bisa disesuaikan. Okay. Tidak masuk ke kredit line bank, ya, karena ini lembaga keuangan non-bank. Dia nggak perlu takut kalau dia sudah punya kredit mentok di satu bank, nggak ada urusan sama leasing. Leasing akan melakukan
penilaian sendiri. Tidak masuk ke dalam neraca laporan keuangan, ya. Karena dia sewa. Masuknya ke neraca itu cuma sebagai biaya sewa, oke, kewajiban sewa, tidak masuk ke dalam aset. Lebih fleksibel ngatur dana pembayarannya. Ada proteksi terhadap inflasi. Kenapa? Sewanya tetap selama jangka waktu tersebut. Terus dia punya perlindungan terhadap kemajuan teknologi. Artinya dalam 3 tahun, ingat ya, dia tidak wajib punya mobil barang akhir tadi. Dia bisa menolak, dia bisa ambil barang tersebut, membayar ya. Kalau dia lihat, wah ini udah ganti modelnya, teknologinya udah ganti, ya, maka dia nolak aja, nggak perlu ngambil ini tadi. Oke? Nah, biasanya ngambil pembayarannya dari modal kerja yang barangnya di list tadi. Artinya kalau truk tadi biasanya diambil dari truk ini ngapain? Untuk ngangkut ini yang dibayarnya berapa ribu per rit. Nah itu nanti nota bayar sewanya dari situ sebagian besar. Dengan demikian biaya-biaya dapat dikapitalisasi. Artinya biaya sewa ini tadi bisa dimasukkan ke dalam pengurang pajak. Karena apa? Biayanya naik. Sementara kalau beli, memang ada biaya pembelian, tapi ada di asetnya naik. Nah itu nanti juga menambah pajaknya. Oke? Risiko keuangan dapat diatasi karena operating list ada yang jangkanya singkat. Nyusun anggarannya juga gampang karena sewanya tetap, bayarnya jelas, jangkanya jelas. Kalau proyeknya gede, leasing paling enak karena dia bisa ngambil dari berbagai sumber yang bisa ada akhirnya membantu di modal peralatan kerja mereka. Nah, ada satu yang menarik. Kalau dia berapa kali berhasil menyelesaikan kontrak leasingnya, kredit rating dia naik, ya, sehingga dia dianggap sangat kredibel. Sementara kalau debt capacity adalah gini, dengan adanya objek leasing, dia tidak dihitung sebagai hutang. Nah, kalau hutangnya tetap, yang ada itu bukan hutang karena kredit, tapi biaya sewa. Biaya sewa itu bisa diputus sewaktu-waktu. Tapi kalau kredit, itu tidak bisa putus sampai jangka waktu habis. Nah, kredit itu kewajiban, debt masuknya, hutang. Meningkatkan debt artinya adalah hutang dia terhadap modal itu tidak selalu berubah. Kenapa? Karena sewa tadi tidak dihitung sebagai hutang jangka panjang. Oke? Ini adalah perbedaan dalam leasing tahun ke-1, 2, katakan yang tadi 3 tahun ya. Nah, ini adalah tentang hak milik. Pada tahun 1, 2, 3, kalau kredit hak milik BPKB itu langsung atas nama nasabah. Kalau leasing atas nama perusahaan leasing, leaser. Biayanya kalau kredit itu masuk di dalam capital expenditure, biaya modal. Tapi kalau pakai leasing itu masuknya OPEX, operating expenditure, biaya operasional. Pajaknya bisa tambah, bisa mengurangi. Bisa tambah, bisa tetap, ya, karena adanya aset baru. Tapi kalau leasing dia mengurangi. Kenapa? Biaya naik. Sehingga keuntungan turun kan karena biaya naik. Keuntungan turun, pajaknya lebih sedikit. Biaya bulanan, bayar sewanya ya, bayar kreditnya. Kalau kredit lebih murah, kalau leasing lebih tinggi. Kenapa?
dia tanggung jawab juga atas pemeliharaan. Dia juga nanti harus memberikan residual value. Kalau kredit kan enggak. Oke? Rusak. Kalau Anda kredit, truk tadi rusak, itu nggak diganti, ya urusan Anda. Ya rusak. Wah ini saya nggak bisa produksi, itu derita lu. Anda tetap bayar kreditnya. Dipakai nggak dipakai Anda bayar kreditnya. Tapi kalau si leasing enggak. Rusak bos, oke dia akan coba perbaikin. Nggak bisa perbaikin sampai jangka waktu tertentu, dia harus ganti unitnya. Kalau dia tidak ganti, perbaiki atau ganti unitnya, Anda nggak usah bayar sewanya. Kenapa? Barangnya nggak ada. Barangnya nggak bisa dipakai. Ya, itu. Tambahan, kalau uang tambahan di samping bulanan, kalau kredit itu ada di depan. Uang muka atau down payment. Nah, kalau leasing itu ada di belakang. Kalau melakukan pembelian dari residual value tadi. Oke? Kurang jelas? Bicarakan di forum diskusi e-learning. Nah, berikutnya ada yang namanya anjak piutang. Anjak piutang itu adalah sederhana ya. Bentar saya lihat. Anjak piutang itu prinsipnya, ini prinsipnya. Nih gini nih. Nih gini. Ini umpamanya perusahaan yang punya proyek. Katakan Astra umpamanya. Astra bikin gedung. Enggak bikin, janganlah bikin gedung kegedean. Kalau 100 juta itu benerin toilet di kantor pusat, benerin toilet. Nilainya adalah 100 juta. Dibayar 2 bulan. Klien ini adalah kontraktornya. Ya wis, oke. Selesai kan? Begitu selesai, tagihan dia baru dibayar 2 bulan setelah masuk tagihan. Udah kelar proyeknya, administrasinya kelar, masuk tagihan, oke, 2 bulan lagi baru dibayar. Butuh duit dia. Waduh, bayar pegawai ini nggak bisa diutang, gimana nih? Maka dia datang ke perusahaan factoring. Dia bilang, bos, aku punya tagihan di Astra. 100 juta jangka waktu 2 bulan. Kalau tak jual padamu, bahasa lain, aku faktorkan kepadamu berapa? Oh, Astra ya? Oh, Astra ini bagus nih. Track record bayarnya bagus nih. Oke, 5% diskontonya. Artinya dari tagihan tadi dipotong 5% untuk keuntungan si factoring. Dengan demikian, klien tadi begitu dia melakukan factoring surat utangnya kepada perusahaan factoring, dia dapetin duit 95 juta dalam 2 hari. Langsung dibayar. Nah, tagihan tadi gimana? Tagihan tadi berpindah ke perusahaan factoring. Pada jatuh temponya 2 bulan, dia akan nagih ke sini 100 juta. Oke? Nah, jadi kalau ada ini, apa namanya, perusahaan factoring, biasanya dia akan melihat dulu yang pertama. Yang pertama penting. Nih, bohirnya ini siapa nih? Dia akan ngecek track recordnya gimana. Customer atau bohir ini gimana. Apakah dia ini punya track record bagus dalam bayar atau terkenal ngemplang. Ya. Ada satu perusahaan zaman dulu, ya, Bukaka. Begitu Bukaka, ada orang mau factoring, perusahaan apa Bukaka enggak deh. Ya, berapa deh? 20% diskontonya? Enggak. 50% ya, saya butuh duit sekarang. Enggak. Kenapa? Mereka, si perusahaan factoring juga ragu-ragu. Karena begitu ini pindah ke sini, begitu tagihan dari klien pindah ke perusahaan factoring, maka resiko tidak dibayar dari customer itu ditanggung perusahaan factoring. Makanya mereka juga pilih-pilih.
Ya, juga demikian juga dengan jangka waktu. Itu nanti mereka akan ngitung resiko pergerakan nilai rupiah. Oke. Bentar ya. Baterainya mau habis. Nah, ini adalah kewajiban dan ini. Pada dasarnya sudah saya jelaskan di depan. Ini kita terus saja. Anda kalau mau detail, silakan baca ini. Jenisnya adalah begini, ya, full service, invoice accounting, maturity. Pada prinsipnya tetap sama dengan yang saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, ini sifat lain, disclose factoring. Ini seperti yang saya jelaskan, cuman dia ngasih tahu ke pelanggan, ini apa tagihanmu itu tak jual ke perusahaan factoring. Oke. Nah, maka nanti pada waktu penagihan dilakukan oleh perusahaan factoring, bayarnya juga pindah ke sini. Kenapa harus dikasih tahu? Karena kalau enggak, biasanya kalau kontrak itu sudah menyebutkan pembayaran akan dilakukan kepada rekening nomor ini. Nah, supaya ini enggak terjadi, dia harus ngasih tahu dulu. Pak Astra, tagihanku yang 100 juta itu tak jual ke Niaga Factoring. Jadi bayarnya tidak ke tempat saya, tapi ke Niaga Factoring tadi. Oke? Nah, kalau yang berikutnya adalah undisclosed. Artinya begini, Astra, kontraktor, perusahaan anjak piutang, katakanlah Niaga Factoring yang saya paling ngetop kali ini. Dia tetap bayarin dulu, tapi nanti yang nagih itu adalah kontraktornya. Pembayaran tetap ke kontraktornya. Cuman dalam hal ini, dalam 2 hari tadi, kontraktor terima duit dari factoring, 95 juta. Ya. Nanti dia tetap harus nagih. Dalam 2 bulan dia dapat 100 juta, itu harus dibayar ke sini. 100 juta. Kalau gagal, ini nggak bayar, customer nggak bayar, maka 100 juta itu menjadi kewajibannya dari kontraktor tadi kepada perusahaan factoring. Oke, itu di undisclosed factoring. Artinya, kenapa undisclosed? Artinya tidak dibuka bahwa kontraktor ini pakai jasa factoring. Pemilik proyek, dalam ini Astra sebagai contoh, itu nggak tahu. Dipikir, wah ini hebat-hebat aja. Ya, jadi kontraknya tidak dirubah. Pembayarannya tetap ke rekeningnya supplier. Oke? Nah, ini adalah faktor resikonya. Dia nanggung resiko atau tidak. Kalau nanggung berarti with recourse factoring. Ya. Artinya kalau with recourse, kalau upamanya Astra tadi nggak bayar, kontraktornya harus bayar. Itu adalah with recourse. Kalau without recourse, artinya kalau Astra yang nggak bayar, pemilik proyek nggak bayar, maka factoringnya yang nanggung resikonya. Ya. Ada juga yang sifatnya factor international, itu biasanya untuk barang-barang ekspor. Oke. Ini international factoring. Upaya Indonesia Jepang, ekspornya kita ngekspor tahu ke Jepang. Pertama ngirim barang. Setelah itu di factor nih. Ya. Apa? Nanti kalau saya udah ngirim barang kan akan dibayar. Biasanya ingat pakai apa? Letter of credit, LC. Nah, ini dibawa nih LC-nya. Oke. Oh, aman nih, dibayar nih. Dengan diskonto 20%. Artinya dia terima 80%. Oke. Setelah itu apa? Ini faktur-faktur maupun dokumen yang terkait
barang ekspor tadi dikirim ke, ada lagi import faktornya. Informalnya, oh oke, dia bayar 100%. Oke. Nah, terus kemudian disampaikan ke importernya. Importernya bayar, terus kemudian di sisi dia selesai. Di sisi ini, ya, dia akan ngasihkan refund 20%. Oke? Jadi si eksportir tidak terkena, dananya tetap utuh 100%, tapi biaya naik. Loh kok bisa? Tagihannya 100 juta, tetap dia dapat 100 juta, tapi dia ada biaya tambahan apa? Jasanya ekspor faktor sama jasanya import faktor. Keuntungannya apa? Dibayar lebih cepat. Oke? Jadi sebenarnya itu ya kata lain dari diskontonya berapa sih? Kalau di total-total itu sebenarnya diskontonya berapa sih? Dari 100 juta loh biaya adminnya ekspor sama import faktor berapa? Wah itu biayanya sekitar 15 juta. Oh ya berarti diskontonya 15%. Istilahnya aja beda. Tapi prinsipnya kurang lebih sama. Ya. Nah kalau untuk narik dana dari masyarakat, yang dilarang itu adalah dia bikin giro, bikin deposito, bikin tabungan, nggak boleh itu, ya, nggak boleh lembaga pembiayaan melakukan itu. Oke, sementara ada lagi yang lembaga pembiayaan yang sifatnya lebih menarik, tidak langsung per proyek, tapi ke perusahaan, antara lain pasar modal. Ya, pasar modal ini biasanya kata lain adalah stock exchange, bursa saham, pasar uang. Pasar uang itu sifatnya lebih ke simpanan uang, ada simpan pinjam uang jumlah besar. Masih ada pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, katanya gitu. Saya rasa pegadaian nggak perlu dijelasin ya, kayaknya udah beberapa udah familiar banget deh sebagai pelanggan tetap. Ada koperasi, dan masih ada juga asuransi. Asuransi kita bahas di ini berikutnya ya. Bagaimana asuransi bisa disebut sebagai lembaga pembiayaan juga. Ada juga yang sifatnya internasional, Bank Dunia, International Monetary Fund, Asia Development Bank, ada macam-macam. Ya, itu juga lembaga pembiayaan internasional. Bank Dunia itu hanya memberikan pinjaman pada negara. Jadi tidak pernah memberikan pinjaman pada perorangan maupun institusi selain negara. Jadi jangan sampai ketipu. Ada bilang, gue bikin proyek nih, nanti ini pinjamannya kita bisa langsung ke Bank Dunia. Nggak bisa. Semua harus lewat negara. Yang minjem negara. Oke? Oke. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas di sesi ini. Berikutnya kita akan lihat lagi di sesi berikutnya asuransi dan pembiayaan. Seperti biasa, jangan lupa absen dan segala yang Anda ragu-ragu, apapun yang Anda ragu-ragu, Anda tanyakan di e-learning kita. Diskusi. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.